Pangeran Samudro adalah putra angkat Raja Majapahit terakhir. Ibunya bernama Dewi Ontrowulan, putra Raden Damarwulan. Dengan begitu, Pangeran Samudro adalah sepupu dari Raja Majapahit terakhir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijogo. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijogo, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu, sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh dua abdinya yang setia. Selama berguru kepada Kiai Ageng Gugur, Pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam. Selama itu pula Pangeran tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng Gugur sebenarnya adalah kerabatnya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kiai Ageng Gugur baru menceritakan siapa beliau sesungguhnya. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut, karena beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Akhirnya Pangeran Samudro menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Gondang Jenalas, yang sekarang wilayah Gemolong. Kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut, mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, yang bernama Kiai Kamaliman. Di dukuh tersebut, Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro Kabar. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame Gemolong. Di tempat ini Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong atau wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Kondisi sakitnya Pangeran semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya atau hampir meninggal dunia. Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Seusai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana Pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal dunia. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah tersebut. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Pangeran Samudro dan pengikutnya sebenarnya sangat diharapkan untuk kembali ke Kesultanan Demak oleh Sultan Demak. Namun ajal terlebih dahulu menjemput Pangeran Samudro. Sultan Demak mengatakan, menurut hematku, bahwa sakitnya si Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik, dan jauh kemungkinan untuk sampai ke Demak. Kiranya jika memang sudah menjadi suratan yang maha kuasa, bahwasanya sampai di situ saja riwayatnya, maka saya memberi petunjuk jika si Samudro sudah sampai ajalnya,
Maka kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat di bukit arah barat laut dari tempat Pangeran Samudro meninggal. Sebab boleh jadi kelak di sekitar tempat itu akan menjadi ramai sehingga dijadikan tauladan orang-orang di sana. Pada awalnya keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan bahwa di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau, tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Karena hal itulah penduduk setempat menyebut bukit itu dengan Gunung Kemukus sampai dengan saat ini.